deh, gue siksa. Nah, gue pikir itu betapa gue traumanya. Anak usia 12 tahun. Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas kembali polemik Ruben Onsu dan Sarwenda yang tampaknya masih belum benar-benar selesai. Bukan cuma soal hak asuh dan waktu bersama anak, tetapi juga muncul berbagai pernyataan, tudingan, sampai persoalan nafkah yang ikut menjadi sorotan publik. Yang menarik, di tengah konflik yang semakin panjang ini, Komnas KA ikut memberikan teguran dan mengingatkan agar keduanya lebih fokus kepada anak-anak. Sebab, kalau persoalan orang tua terus dibawa ke ruang publik, siapa yang paling dikhawatirkan terkena dampaknya? Tentu saja anak-anak. Tapi di sisi lain, narasi ini juga memunculkan pertanyaan besar. Sebenarnya apa yang sedang diperebutkan? Dan apakah persoalan ini memang sesederhana soal hak bertemu anak dan kewajiban memberikan nafkah? Nah, ada beberapa bagian dalam video ini yang menurut saya cukup menarik untuk kita cermati bersama. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Asuh itu otomatis ke ibu. Ya, nah bisa batal, bisa beralih. Setidaknya ada 4 hal. Adalah menimpa selebriti RO dan SW gitu kan. Keduanya juga sebenarnya sempat melaporkan ke KPAI terkait dengan hak asuh anak. Atau ada perbedaan antara RO dan SW dalam aduan? Ya, silakan Anda bertengkar hebat kayak bapak dan ibu, silakan gitu ya. Tapi jangan sampai dipublikasi luas, jangan sampai di depan anak gitu ya. Kebutuhan anak itu berapa sih per bulan? Harus dihitung dong. Karena ini tidak termasuk ibu loh, tidak boleh termasuk ibu, hanya anak-anak doang. Sekolahnya, fasilitas, dan lain sebagainya. Dan harus diaudit, semua harus transparan. Karena ini kan yang membiayakan Pak Ruben. Kan? Lalu uang tersebut jatuh kepada siapa? Jangan sampai uang tersebut ke orang lain lagi yang tidak punya hak terhadap uang tersebut. Jadi saran saya kepada RO, Pak Ruben Onsu, karena Anda sudah mengeluarkan dana begitu besar untuk membiayai anak, saya apresiasi sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak. Tetapi, supaya uang Anda itu bisa benar-benar digunakan oleh anak-anak kamu, turunkan tim audit untuk melakukan audit. Berapa sih per bulan anak-anak itu menggunakan uang tersebut untuk biaya hidupnya, biaya makannya, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Turun ke tim audit supaya ada transparansi dong. Karena ini kan uang anak loh, tidak ada kepada uang mantan, tidak ada. Tidak ada kepada uang mantan kan, tapi kepada anak untuk fasilitasi kehidupan mereka, makan minum mereka, belanja mereka, operasional mereka. Coba adakan audit lah, kan audit itu kan simpel, tinggal panggilnya tim audit atau pihak bank untuk melakukan audit. Kan sama-sama ada di situ kan, uangnya kemana saja, berapa? Jangan sampai tidak ada transparansi dan ada pihak lain yang bukan anak yang menikmati. Anda tahu kan? Itu aja. Kalau itu ternyata tidak benar, berarti ada penipuan. Ada dugaan penipuan dan penggelapan. Dan itu masuk ranah pidana itu. Ruben Onsu bisa menggugat untuk hak asuh anak kepada Sarwenda dicabut dan diberikan kepada Ruben. Alasannya tadi, pernyataan seorang Sarwenda yang sudah menjadi gaduh. Kalau sebaliknya, hak asuh bisa di tangan Sarwenda itu apa pertimbangan majelis nantinya? Ya, pertimbangan di majelis hakim adalah bahwa sejak awal anak itu ditetapkan ya dalam perjanjian notaris itu memang masih di bawah umur. Sejak kecil nih anak, apa istilahnya hak asuhnya ada pada ibunya. Nah, dasar menggugatnya ini apa? Itu harus jelas gitu loh. Selama ini kan anaknya nyaman, aman gitu loh. Justru yang kita pertanyakan gitu loh. Sejak proses ini, apa yang sudah dilakukan oleh Ruben terhadap anaknya? Gitu loh. Ya, misalnya berusaha mendatangi, menemui, ada nggak upaya di sana? Mulai di sekolah segala macam. Kayak namanya orang tua harusnya berupaya dong. Ya nggak? Si anak juga mungkin memendam kerinduan terhadap ayahnya. Ya temuin aja di mana. Saya yakin juga dengan pertemuan itu bisa menjadi celah atau jembatan untuk mereka saling ini kan. Kalau kita lihat kan belum ada ya, kalau nggak salah ya, Ruben misalnya berusaha untuk datang ke rumah yang barunya, pindah kemana, itu anak gue loh gitu loh. Ya nggak, tidak ada seorang pun yang boleh istilahnya apa, menahan ataupun melarang Ruben buat ketemu anaknya. Ya nggak, sekarang kita pertanyakan balik, ada nggak Ruben? Ya nggak, berusaha untuk menemui anaknya. Ya nggak, berusaha untuk melihat anaknya, mau di sekolah, mau di mana. Jadi tidak berasa deh gue kalau ke sekolah tergini-gini. Oh tidak, itu anakmu. Ya nggak,
halayak tahu seperti apa. Jadi kalau dia menemui anaknya di sekolah itu bagus. Dan kita sangat sayangkan gitu loh kalau sampai hak nafkah anaknya itu tertahan karena Ruben belum mendapatkan perhitungan. Itu kan nggak boleh juga. Itu harus seorang ayah tetap harus dijalankan itu, dan kita yakin Ruben menjalankan ya. Seperti itu, mungkin kita tidak tahu gitu kan. Ya itulah bagian-bagian memang harusnya yang Ruben lakukan, temuin anaknya. Itu jauh lebih penting gitu loh, ketimbang memberikan statement di media. Di saat sang anak pungut dibuang, aduh, si Betran Onsu menunjukkan kemampuan dan bakat aktingnya. Ini aku yakin nih, Betran Onsu dengan wajah yang benar-benar wajah ciri khas timur ya, timur ya. Dengan khasnya yang manis, dengan gingsul giginya. Ini anak nanti kalau dewasa tuh jadi ganteng, beneran, ganteng dan imut kan begitu. Akan menjadi incaran para cewek-cewek nih. Alhamdulillahnya ketika dia di atas prestasinya ini, karirnya ini benar-benar didukung oleh si bapak. Benar-benar didukung oleh bapaknya si Ruben Onsu. Nah, coba kalau dia ikut sama si emaknya, kemudian tiap hari tuh berantem terus sama si EO-nya, pacar si EO yang belum tahu nih apa itu namanya. Ini nanti akan kelanjutan dari karirnya di dunia hiburan seperti apa. Lagi-lagi Ruben Onsu membuktikan bahwa cintanya kepada seorang Betran Onsu benar-benar cinta seorang ayah tanpa embel-embel yang lain. Ruben Onsu membuat putranya menjadi seorang yang diperhitungkan di dunia akting. Apalagi ini yang kemarin itu lucu, terus kemudian dewasa, terus kemudian kesigapan dia, terus kemudian semua tumplek-plek karakter yang dimiliki si Betran Onsu benar-benar hadir. Walaupun saya hanya melihat cuplikan-cuplikan filmnya saja. Ruben Onsu, kamu mendidik anak laki-lakimu menjadi seorang yang memiliki nama di panggung hiburan, dan seorang Betran menjawabi dari apa yang dilakukan oleh keluarga ibunya dan pegawai dari ibunya dengan sebuah prestasi. Yang terpenting dan yang terbaik nanti kamu Betran, setelah kamu sukses jangan lupakan kedua adik perempuanmu. Insya Allah nanti akan menjadi satu kebanggaan. Itulah abangku tersayang, kokoku terganteng. Mereka akan bangga melihat seorang Betran Onsu berada di dunia akting, di dunia keartisan. Berharap semuanya baik-baik saja. Wenda, kamu buang sebuah mutiara sayang. Yuk mari. Kalau kata peribahasa Sunda mah ada yang kayak begini warga nih, pilih-pilih menang anu leuwih. Atau boleh dikata mah ya pilih-pilih malah dapat yang lebih. Udah pula pilih, ujung-ujungnya dapat yang lebihnya lebih apa? Lebih menderita dari yang 11 tahun lalu. Baru dikasih gift paus ketika lab sampai happy bener, sampai disebut-sebut itu nama. Ya Allah, butuh banget validasi roman-romannya mah, ya kan? Lah apa kabar yang zaman dulu kala? Jangankan gift paus, ya. Dia mah ketika baru pertama awal-awal pernikahan aja udah langsung kasih hadiah BMW merah, ya kan? Lanjut lagi belum tas-tas mewah, tas-tas hebrang-hebring, tas-tas bermerek, jam tangan bermerek yang semua ada pada badan dan tubuh lu itu semua bermerek, miliaran-miliaran dikasihin sama yang dulu mah ya. Nyampe ke rumah-rumah udah bagaikan istana mini crab. Dikasih juga walaupun puyeng-puyeng nyampe sakit-sakit, dia ibaratnya nyari duit kagak ada tuh diucap-ucapkan terima kasih. Semua rumah ini tuh diberikan oleh siapa yang mencari dananya, misalkan sang suamiku tercinta, kagak ada.
Yang ada aku dan papih aku. Giliran sekarang lab sepi, GMP turun, dikasih gift sama ayang embeb berupa paus sama anak kucing. Sampai disebutnya kagak kelar-kelar ya. Maklum si warga ya, orang namanya juga lagi jatuh cinta, lagi bucin ya. Tibang paus sama anak kucing kayak begitu aja udah berasa mendapatkan sumbangan beratus-ratus miliar. Ya maklum lah ya, kalau lagi bucin mah tai lotok aja ya, berasa kayak karamel coklat. Udah bye. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini aku mau ngomentarin si Sarkawi yang lagi live. Bukan yang banyak emotnya itu, bukan. Gak ada yang check out juga, bukan. Yang dia live sama Sargio tapi jauh-jauhan kayak pembawa berita juga bukan. Tapi aku mau mengomentarin dia waktu live dengan, mohon maaf ini ya, disclaimer, itu dengan salah satu teman kita, saudara kita itu yang boleh dibilang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi aku tuh nggak tahu ini tuh strategi baru dia, cara dia untuk menarik simpati publik, simpati pembeli, atau apa aku juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ini tujuannya baik, yaitu membantu produk dari kakaknya yang berkebutuhan khusus tersebut. Karena kalau tujuannya lain, fix jahat banget sih lu Endah sampai memanfaatkan orang seperti itu ya kan, untuk kepentingan pribadi lu, buat memperbaiki citra baik lu lagi, yang udah lu hancurin sendiri, atau yang lu sengaja buat untuk tujuan material. Kita nggak pernah tahu. Dan semoga itu nggak terjadi. Karena kalau itu beneran terjadi, fix lu jahat banget. Serius. Besok-besok entah apa lagi yang bakalan lu perbuat. Setelah jelek-jelekkan mantan suami kamu, mengumbar aib-aibnya di publik, sampai mengatakan kata-kata yang menurut kita itu nggak wajar dan nggak patut disebutin. Karena apa? Ya karena mantan suamimu itu masih sangat-sangat bertanggung jawab. Coba deh tanya janda-janda yang suaminya itu setelah cerai itu ninggalin anak dan mantan istrinya begitu aja, bahkan nanya kabar pun enggak. Kalian tanya tuh kayak gimana perasaannya. Ini ada mantan suami yang baik, yang mau ngasih asetnya juga dibagi dua, padahal juga kita tahu itu yang bekerja keras siapa, yang mengubah dia seperti cantik jadi seperti bidadari, karena banyak banget berseliweran video dia lama, yang Onoh dan yang ini. Bedanya jauh banget. Yang beliin mobil mewah, yang bikin rumah impian, masih aja juga dijelek-jelekin gitu loh. Kalau ini bener sih emang fix lu bener-bener jahat lu. Dan image lu yang perempuan lemah lembut, ibu peri, pakai daster kesana kesini, nyuci-nyuci, itu semua terbantahkan dengan apa? Ya dengan cara kamu sendiri. Yang sebenarnya musuhmu itu bukan netizen, tapi jejak digitalmu sendiri. Ya gak? Duh Endah, kurang bersyukur loh. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi melihat GMV-nya dari penjualan dagangnya SW ya di TokTok di hari atau di live ketiganya. Karena kenapa kita perlu bahas? Karena kan ini serba perdana nih. Live yang pertama jualan kita juga perlu kan lihat GMV gimana sih antusias dari netizen atau calon pembeli-pembeli ya kan. Live perdana setelah 2 bulan nggak live, kemudian live 8.8 kemarin tuh live Twin Day juga. Nah sekarang live perdana at least untuk produk yang salah satu yang paling dibanggakan oleh SW sebenarnya sih, Duster ya kan. Masih gak percaya ngeliat angkanya kok makin jatuh gitu loh. Cuma 2 juta pemasukannya. Ini kalian lihat sendiri deh. Ya, tuh. Kan dibilang sold out. Ya kan, sold out. No, 2 juta pemasukannya. Masih gak percaya sih. Listnya lebih dari 20, tapi 21 dari 21 cuma 5, mungkin ya 5 apa. Nah, cuma 6. Berarti ada sekitar 16 produkan kurang lebih yang tidak sama sekali kejual. Sama sekali nol, seperti bola pingpong. Ya kan? Padahal nih ya, live-nya kurang heboh bagaimana ya? Ya kita masih kasih kesempatan lah ke SW ya. Kurang rame bagaimana, Mamio, Papio, Saraheo, Muchos Graciosos aja ngirimin paus kali ini. Ya lumayan lah modal-modal 300-400 ribu. Ya walaupun belum kepotong 50%.
ke SW paling keterima berapa sih? Karena kalau lempar di TikTok kita mah harus siap rugi, sama yang nerima harus siap-siap, jangan terlalu banyak mimpi sesuai dengan nominal belinya ya. Belum dipotong 50%. Belum lagi nanti kalau misalnya ke aplikasi ketiga, yaitu seperti kayak untuk pencairan withdrawnya itu potong lagi. Pokoknya ya udahlah ya, yang penting Papio Saraheo Muchos Graciasos ada peningkatan. Ini yang beli pada kemana? Gila, cuma 2 juta doang itu selebriti macam seller. Itu 3/4 dari 3/4 dari semua listnya itu nihil, nol. Perlu kalian ingat kalau namanya soal itu bisa disetting. Ya, perlu namanya kalau stok barang itu juga bisa disetting, diedit-edit, yang penting mah untuk kayak marketingnya gitu kan. Tapi ini GMV-nya keluarnya masa begini? Kata gue, ini mah harus ada strategi baru nih SW, nggak bisa keluarnya kalem, harus buatnya gebrakan kata gue mah. Munculin lagi si CEO Saraheo Muchos Graciasos, kata aku mau Papio tercinta. Ya kan, sang raja dari kota Saranjana, kata gue mau munculin. Biar naik, gila, live ketiga merosotnya udah terjun bebas. Apalagi sekelas selebriti. So ya, memang aku ngeliat lesunya semakin bagaimana ya, walaupun heboh-hebohnya di GIF ya anggaplah warna-warni, ya kan. Mana ini? Di live-nya sendiri SW juga ngomong nih, Dokcin masih ingat karena nonton. Tolong untuk para kesayangan aku, daripada kalian lempar GIF, tolong kalian check out aja produknya. Sampai harus teriak-teriak junjungan lo. Harus sampai teriak-teriak, dimintain komen bagaimana review produk baju-baju pajamasnya gitu kan. Menurut kalian tolong komen, kagak komen malah emoticon lagi. Jangan bikin gedek idola lu loh. Coba rubah konsep dah. GIF mah cuma hanya persona doang. Ya kayak cover doang bagus, kayak CEO kan oke luarnya dalamnya atau kosong nyaring bunyi, jangan begitu. Ini GMV jangan sampai turun lagi nih, parah, padahal udah Duster yang paling kayaknya produk paling oke-nya dari SW nih. Ya. Subhanallah deh, gue nggak bisa berkata-kata. Ya Allah warga, baru kali ini gue mah ya menemukan sebuah fans gitu yang kagak bisa mengerti, memahami terkait penjelasan. Padahal penjelasan tersebut itu tuh simple. Ya, nih dengerin. Soalnya bukan apa-apa ya, gue kalau komen terus kalau ada siapapun yang berkomen terkait masalah Babang RO ini tuh cuma satu, inginnya mendapatkan hak yang hasil di pengadilan dulu. Ya kan, yang 3 hari itu biar bisa bareng-bareng sama anaknya. Anaknya 3 hari berada di rumah Babang RO, sekolah dari situ, les dari situ. Walaupun misalkan anaknya itu banyak sekali jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan yang seabrek, kan gampang komunikasinya. Kalau emaknya begitu kan kagak bucin mah begitu. Tinggal kasih jadwalnya. Misalkan besok jadwal 3 hari nih di bapaknya, udah kasih lu jadwalnya nih gitu. Hei mantan, nih jadwal anak-anak lu nih 3 hari besok nih ketika ada di rumah lu ini. Usahain anterin sesuai jadwal. Begitu, kelar. Kagak bakalan kayak sekarang udah kayak sinetron drama Korea yang berjilid-jilid begitu kan, dikonsumsi sama publik permasalahannya, perseteruannya, nyampe masalah-masalah yang udah kelar dulu zaman mau cerai aja ibarat kata begitu kan, diungkit-ungkit sekarang ya. Udah begitu. Tapi ini diperkeruh sama siapa? Sama fans-fansnya yang ngakunya katanya orang-orang pintar, orang-orang kaya, hedon. Tapi terkait masalah penjelasan kayak begini aja, permasalahan seperti ini, lu pada kagak bisa ngecerna. Gua centang juga tuh lak-lakan lu pada ya, yang asal cuma bacot doang. Kesel. Coba dong, nih ya, isi otak lu yang cuma secimit itu, ya, atur posisinya biar tetap gitu di tengah. Ya biar tetap di tengah tuh, atur posisinya. Biar apa? Setidaknya walaupun pemikiran lu, otak lu cuma secimit, tapi bisalah sedikit memahami terkait penjelasan. Jangan dikit-dikit, kagak ada yang melarang, kagak ada yang mempersulit. Emang bapaknya aja yang kagak ada effort untuk menemui anaknya. Ya kan si Babang RO itu bukan cuma hanya sekedar menemui sejam, 2 jam, semenit, 2 menit doang. Pengennya ya 3 hari yang dijatahkan untuk dia, anak-anaknya tinggal bersama dia, itu dia dapatkan. Begitu. Ya Allah, masih kagak paham lagi. Kebangetan kalau kata gua mah ya. Bener-bener dah gua mah kagak junjungannya, kagak fans-fansnya ya, sama gue 11-12. Udah bye. Wenda, ini saran dari gue. Mendingan lawyer lu tuh lo ganti ya.
biar tidak biar nggak runyam gitu loh. Penggiringan opini itu bikin rusak gitu loh, ya. Dulu dia ngomong itu mantan ayah. Sekarang dia ngomong, kemarin dia ngomong lagi ya kan, nanti kalau ibunya sering disakitin, anaknya akan makin membenci, ya. Terus waktu ini lagi dia ngomong katanya uang 200 juta itu untuk nafkah suami istri, ya. Sementara kan lo tahu sendiri dan lo ngerasain sendiri, bener nggak? Sewaktu kalian bersama, sewaktu kalian menikah, jangankan 200 juta, ya, itu kompor gas lo, ya, yang buat lo masak terasi itu seharga 1 miliar, ya kan? Lo sendiri yang kan yang bilang kan? Terus belum barang-barang branded yang ada di wardrobe lo tuh, ya nggak? Kalau tidak ada si Ruben, lu nggak punya. Jangankan lu menikmatin kompor gas yang untuk masak terasi busuk, lu masak di situ 1 miliar harga kompornya, ya kan? Kalau tanpa Ruben nggak bisa, ya. Mendingan lu ganti lawyer lu, percayalah. Terus lagi ya. Terus dia ngomong lagi masalah. Sekarang permasalahan adalah bank CINB. Itu yang dijadikan permasalahan. Seharusnya ya, kalau memang menunjukkan bukti, jangan menunjukkan merek, ya kan? Bener nggak? Tunjukkan aja buktinya gitu, ya. Ini merek lo fitnah mulu, ya. Terus pinjol lo omongin, ya kan? Sekelas Ruben pinjam pinjol berapa juta sih keluar, ya? Sampai pusing gua ngurusin ya, titisan apa mau aku bilang ya? Daenda mengajak dan mengajarkan untuk berkembang anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah hal yang mulia. Gue yang sayang banget sama anak-anak berkebutuhan khusus, seneng banget ndah. Tapi marketing lu busuk ndah. Maksud dan tujuan lu busuk. Lu jualan agar lu tidak dihujat kan? Pas kemarin live itu, cukup dah cukup. Gak usah libatkan orang-orang yang gak berdosa di dosa dan di hidup lu. Muak dah liatnya. Ini lagi nih brand-brand. Udah tahu nih betina mengada ulah, bikin heboh, bikin pusing, bikin mual, bikin muak. Gak bisa ini brand-brand cari host live jualan yang bener aja, itu masih banyak loh yang bisa jualan, gak cuman si Endah ini. Geli tahu. Bisa gak sih nih para DPR, Dewan Pendukung Ruben, sekalian kita culture cancel aja nih brand-brand. Heran deh, udah tahu betina ini. Iis Dahlia, si cantik berkumis tipis tak Mas Joko. Ini berpendapat ditanyain ya sama netizen. Bunda Iis, percaya nggak sih kalau Ruben Onsu pinjol? Ya enggak lah. Karena gini, dalam hal yang seperti ini, pinjol ini memiliki yang namanya batas ya, memiliki yang namanya ketentuan untuk pinjam. Nggak bisa puluhan juta, itu nggak bisa. Jadi ada limitnya itu limit receh begitulah. Sekelas Ruben Onsu pinjol kan ya nggak lucu juga kalau kita nih para emak-emak yang Senin dikejar Bang Emok, Selasa dikejar Bang Udin, nanti hari Rabu dikejar arisan, belum lagi nanti hari Kamis itu kita arisan ompreng, wajan, panci dan lain-lainnya. Kan begitu. Kalau kita yang pinjol mungkin diiyakan. Kalau sekelas Ruben pinjol nggak lucu juga. Pinjolnya yang pinjam Ruben kali ya. Saat ini yang terjadi gejolak gosip-gosip mengarah ke Ruben Onsu, seolah-olah Ruben Onsu ini tidak layak untuk ngopeni anak-anaknya. Pada faktanya jedar sang Betran Peto putranya ini launching film perdana, kalau nggak salah itu judulnya apa ya, apakah ini cinta atau apa itu namanya, yang namanya Bima. Nah sekarang lagi netizen terbima-bima oleh Betran Peto. Ini menunjukkan, katakanlah kalau si Ruben Onsu ini dalam kesulitan, ya gak mungkin tuh anak lanang ini
nggak inilah kalau saya pahami, walaupun veteran peto ini usianya udah 18 tahun, tapi untuk keuangan saya kira orang tua yang menghandle ya, nggak dicul-necul kayak begitu. Saya kira orang tua yang menyimpan gitu dan diinvestasikan ke sesuatu hal yang untuk masa depan veteran peto. Pinjol paling pol-pole piro lho, 3 juta 5 juta ada gebres ngono pra yo salam to sama si veteran sama si Ruben ini. Oke lah, tetap semangat. Ini kita dipertontonkan perebutan hak asuh rasa sidang perceraian ngono ya. Sidang hak asuh rasa sidang perceraian. Wes ngono yuk, mari. Halo ayah. Ayah, kenapa ini belum ditransfer juga? Iya, kan itu udah detailnya aku tulisin 200 juta teh apa aja. Ih, masa ayah nggak tahu? Driver, kenapa ada 2? Ih, kan ayah mah lupa deh. Itu teh kan Mang Aceng, saudara ayah. Ayah disuruh itu katanya kerja apa aja, kasihan cenah Mang Aceng banyak istrinya. Akhirnya kan jadi driver. Udah aja gitu. Si Bibi banyak juga. Ya kan itu istri-istri Mang Aceng dipekerjakan. Kasihan kata ayah. Ya aku mah kalau ayah suruh dipecat ya pecat aja semuanya. Emang kenapa ayah udah nggak punya uang? Ya udah tuh ayah gini aja. Ayah itu aja bayarin sekolah anak-anaknya aja atau 75 juta ya. Nanti aku kirim deh transfer ke itu rekening sekolahnya. Karena aku ayah kan udah punya CEO gitu. Lumayan lah udah bisa ngasih uang ke aku. Sama aku juga kan nggak miskin-miskin amat. Ayah ada jualan online. Ayah nggak usah mikirin lah. Kalau memang nggak punya uang mah. Ada si kakak katanya itu main ke rumah ayah, udah jadwalnya 3 hari 4 malam. Nggak mau katanya ayah, ya nanti aku paksain. Kakak jangan gitu atuh, ayah tekan ngebiayain kakak sekolah. Udah kakak di sana. Hah? Jauh, ada les balet dari rumah ayah mah jauh. Tuh ayah katanya, udah gini aja atuh ayah, si kakak nggak mau ke rumah ayah. Kan bunda teh besok ya mau ke Korea sama si ayah di sini aja di rumah ya, tungguin anak-anak sama tungguin rumah, nggak apa-apa lah. Dan saya kan nggak ada, tidur di mana? Ayah ini rumah tuh kamarnya ada 150, ayah mau tidur di mana? Sok ya, jangan ribet, ayah di sini aja. Si kakak nggak mau katanya, bukannya nggak apa-apa. Emang nggak kangen kamu sama ayah? Oh kangen ayah, cuman katanya sekolahnya ribet. Ada les balet, kalau ke rumah ayah nanti muter lagi. Dianterin katanya. Ribet katanya baju-bajunya. Udah aja ayah nginep di rumah ini ayah. Ya aku... Nah gitu dong, Ibu Sonto Dedang alias Bu Sondang dari Komnas Perempuan. Ya kan, Komnas Perempuan lagi disorot nih. Ya kan, lagi banyak tugas. Benar, klarifikasi itu adalah jalan yang terbaik. Kemarin kan soalnya lagi, sampai sekarang mungkin lagi sibuk ya kan, atas perlindungan yang diminta dari Miss K to the Week, ya kan? Nah sekarang juga ini yang lebih nasional lagi, ya kan? Jadi janganlah bilang masalah penyiksaan yang dilayangkan, dilancarkan oleh si pelaku ini ya, tersangka Mr. T. Abu Gosok terhadap Mbak Ye, dibilang belum memenuhi standar, nggak ada. Lebih dari standar Dajjal, ya kami ngerti lah, pokoknya Komnas Perempuan lagi banyak laporan-laporan Dajjal ya, terutama yang kasus lagi up lah gitu. Ya tapi fokus ya Bu, ingat, ini menjadi jalan terakhir para perempuan mencari perlindungan, ya. Komnas Perempuan, Komnas Anak tuh perlu banget dijaga. Kinerjanya benar-benar harus maksimal. Thank you, udah meminta maaf. Ya. Aduh, ada yang 10 kali klarifikasi. Seruling kecebong, kamu ternyata sudah jalan duluan ya. Udah ada foto cepok-cepokan tuh sebelum cerai, udah jalan sama laki-laki lain juga tuh, sudah diselamatkan berkali-kali tapi berulah lagi. Ya Allah, NPD, emangnya orang kayak gini yang bahaya.
Makanya jangan suka nyenggol-nyenggol idola gue, anjir. Bukan aku atau kamu, kita mau hidup pahit dan manis, kita harus lewatin itu bareng kita. Kalau namanya tuh udah full package gitu, cantik, itu bisa ngobrol cocok gitu. Jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa. Untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampuku. Aku selalu bilang, ini rumah anak-anak aku. Ada lift? Itu kemauan kamu? Enggak, anak-anak. Oh, anak-anak dia mau? Anak-anak. Aku malah seumur-umur di rumah aku paling jarang pakai lift kok. Kita ini blow up. Aku sangat takut anak-anak aku tahu gitu tentang berita-berita di luar sana atau kayak gimana. Kedepannya, kalau memang ayahnya mau bertanggung jawab untuk anak-anak, ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak, ayahnya pegang, transfer isi di situ, biar ayahnya tanggung jawab sendiri kepada anak-anak nanti. Pengeluaran sebesar itu kemauan siapa? Itu kayak kursus, kayak apa? Itu dari kemauan kamu atau kemauan korban atau dari mana? Les itu kan dari awal anak-anak udah les, sebelum perceraian juga udah les. Jadi les itu kenapa? Aku juga selalu nanya anak. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. itu juga endorse-nya Ruben. Pak, kasur yang ada di kamar mana? Terus kasur yang dipakai pijit-pijit sama siapa? Bertanya dengan nada lembut, Pak. Kasur yang endorse-nya klien Bapak itu kasur yang ada di kamar mana? Terus kasur yang dipakai pijit-pijit sama siapa? Ini pertanyaan kita loh, Pak. Ya, tolong dijawab, Pak. Kalau saya melihat keseluruhan persoalan ini, jujur saya merasa yang paling melelahkan justru bukan hanya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah, tetapi bagaimana konflik tersebut terus berkembang menjadi konsumsi publik. Awalnya mungkin persoalan rumah tangga, kemudian masuk ke persoalan perceraian, hak asuh anak, waktu bertemu anak, nafkah, aset, sampai akhirnya berbagai pernyataan dari masing-masing pihak ikut muncul dan dibicarakan oleh banyak orang. Dalam kondisi seperti ini, saya pribadi merasa harus ada satu titik di mana kedua belah pihak berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya siapa yang paling membutuhkan ketenangan dari semua persoalan ini? Kalau menurut saya, jawabannya jelas, anak-anak. Di dalam narasi tadi juga disampaikan bahwa Komnas PA menyoroti konflik Ruben dan Sarwendah yang dianggap sudah terlalu berlarut-larut. Bahkan ada kekhawatiran bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu psikologis anak karena anak terus melihat atau mendengar persoalan orang tuanya. Nah, bagian ini menurut saya sangat penting karena orang dewasa mungkin bisa berdebat, bisa membela diri, bisa menjelaskan versinya masing-masing, bahkan bisa menggunakan media untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Tetapi anak belum tentu memiliki kemampuan yang sama untuk memahami semua persoalan tersebut. Saya tidak berada di posisi untuk mengatakan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Apalagi kita sebagai penonton hanya melihat potongan-potongan informasi yang beredar. Kita tidak hidup di dalam rumah tangga mereka. Kita tidak mengetahui seluruh komunikasi pribadi mereka. Dan kita juga tidak tahu seluruh dokumen atau kesepakatan yang sebenarnya. Jadi menurut saya, sangat berbahaya kalau publik langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu pernyataan atau satu potongan video. Namun sebagai penonton, saya juga punya hak untuk memberikan pendapat. Dan pendapat saya sederhana, kalau memang persoalan utamanya adalah anak, maka pembahasannya juga seharusnya dikembalikan kepada kebutuhan anak. Jangan sampai pembicaraan tentang anak justru berubah menjadi perang opini antara dua orang dewasa. Misalnya soal waktu bertemu anak. Dalam narasi ini ada pembahasan mengenai keinginan Ruben untuk mendapatkan waktu tertentu bersama anak-anaknya. Ada pula pandangan bahwa jadwal anak, sekolah, les, dan berbagai aktivitas lainnya harus diperhitungkan. Menurut saya sebenarnya hal seperti ini bisa dibicarakan dengan cara yang jauh lebih sederhana kalau kedua pihak benar-benar menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.
Anak sekolah, anak punya kegiatan, anak punya jadwal. Ya sudah, jadwal itu yang disusun. Kalau memang ada pembagian waktu, tinggal dibuat sistem yang jelas. Hari apa bersama ayah, hari apa bersama ibu, siapa yang mengantar, siapa yang menjemput, bagaimana kalau ada kegiatan sekolah, bagaimana kalau ada les, dan bagaimana kalau ada acara keluarga. Semuanya bisa dibuat secara tertulis supaya tidak terus menjadi bahan perdebatan. Karena kalau tidak ada sistem yang jelas, akhirnya setiap kejadian bisa menjadi persoalan baru. Hari ini persoalannya waktu bertemu, besok persoalannya nafkah, besoknya lagi soal aset, kemudian muncul lagi persoalan pernyataan lama, lalu muncul rekaman lama, setelah itu muncul komentar dari pihak lain. Akhirnya persoalannya menjadi semakin besar dan semakin sulit dihentikan. Yang membuat saya juga cukup prihatin adalah ketika persoalan orang tua sudah terlalu sering dibicarakan di ruang publik. Dalam narasi ini, bahkan disebutkan bahwa konflik tersebut sudah berlangsung berbulan-bulan dan dikhawatirkan mempengaruhi kondisi psikologis anak. Menurut saya, ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak. Saya pribadi tidak terlalu tertarik untuk menentukan siapa yang menang dalam konflik ini. Karena menurut saya perceraian bukan pertandingan, hak asuh juga bukan pertandingan, nafkah bukan pertandingan. Bahkan ketika salah satu pihak merasa lebih berjasa dibandingkan pihak lainnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membuat anak berada di tengah-tengah konflik. Kalau Ruben merasa punya kewajiban sebagai ayah, menurut saya kewajiban tersebut tetap harus dijalankan sebaik mungkin. Begitu juga kalau Sarwendah merasa punya tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab tersebut juga harus dijalankan. Keduanya tidak harus saling menyukai lagi. Mereka bahkan tidak harus kembali bersama. Tetapi sebagai orang tua, mereka tetap punya hubungan yang tidak akan pernah benar-benar selesai, karena ada anak-anak yang harus mereka besarkan. Ini yang menurut saya sering dilupakan oleh masyarakat ketika melihat perceraian. Rumah tangga suami dan istri memang bisa berakhir, tetapi hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak tidak otomatis ikut berakhir. Karena itu, kalau memang ada persoalan antara mantan pasangan, jangan sampai persoalan tersebut ikut merusak hubungan anak dengan salah satu orang tuanya. Tetapi sekali lagi, saya tidak mau ikut-ikutan menghakimi bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau tindakan pidana, karena narasi yang kita bahas ini sendiri menggunakan istilah seperti dugaan dan kemungkinan. Kita tidak boleh mengubah dugaan menjadi fakta hanya karena sedang ramai dibicarakan. Hal yang sama juga berlaku terhadap berbagai tudingan lain yang muncul dalam narasi. Ada pembahasan mengenai bisnis, gift saat live, penjualan produk, sampai berbagai komentar keras dari pihak lain. Menurut saya semua itu adalah bagian yang justru membuat persoalan utama semakin melebar. Ketika masalah rumah tangga sudah bercampur dengan bisnis, media sosial, fans, dan komentar pihak ketiga, konflik akhirnya bukan lagi hanya milik dua orang. Dan disinilah menurut saya para penonton juga perlu berhati-hati. Jangan sampai kita sebagai penonton ikut menjadi bahan konflik. Kita boleh memberikan pendapat, kita boleh tidak setuju, kita boleh mengkritik, tetapi jangan sampai kita merasa harus membela seseorang sampai menghina pihak lainnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Buat saya, persoalan ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketika rumah tangga berakhir, yang harus dipikirkan bukan hanya bagaimana masing-masing pihak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana anak-anak tetap merasa aman. Anak tidak boleh merasa harus memilih antara ayah dan ibunya. Anak tidak boleh merasa bersalah ketika ingin bertemu ayahnya. Anak juga tidak boleh merasa bersalah ketika ingin tetap dekat dengan ibunya. Kemenangan sebenarnya adalah ketika anak-anak tetap bisa tumbuh dengan tenang, tetap bisa sekolah, tetap bisa menjalani aktivitasnya, tetap bisa bertemu ayah dan ibunya tanpa merasa berada di tengah peperangan. Kalau memang ada yang harus dibicarakan, bicarakan. Kalau ada yang harus dibuktikan, buktikan. Kalau ada yang harus diselesaikan di pengadilan, selesaikan di pengadilan. Tetapi setelah itu saya berharap masing-masing pihak bisa kembali menjalankan perannya sebagai orang tua tanpa terus menyeret masa lalu ke dalam kehidupan anak-anak. Itu pendapat saya. Saya sadar mungkin tidak semua orang akan setuju dengan pandangan saya. Dan justru saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Menurut kalian, apakah persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini memang seharusnya sudah dihentikan pembahasannya di ruang publik, atau memang masih ada persoalan penting yang harus dibuka agar semuanya menjadi jelas? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan jangan menyerang pihak manapun secara pribadi. Kita boleh berbeda pendapat tanpa harus saling menghina.
Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini menarik, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Analisis Sengit, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Kita akan terus membahas berbagai isu yang sedang ramai dengan sudut pandang yang kritis, tetapi tetap berusaha melihat persoalan dari berbagai sisi. Sampai jumpa di video berikutnya.